Iya, itu bisa lah, ya. Terus Itu yang di grup panitia tuh yang ada dari Jawa Timur, Lubuk Linggau tuh yang ditangkap tuh. Wah, duit ke hadiah ya. Ya, itu nggak jauh. Itu namanya ini. Ya, lomba lain pulau prosedur itu nggak lain pulau. Iya, jalan apa? Lagi kan buatnya ya, sejuta ya. Ya. iya dari kantor. Siapa? Saya Pak. Mau online? Oh enggak, PPT saya online. Oh. Dari kantor. Sudah udah. Apa ya? Iya Pak. Bagus kelihatan. Nah. Oke, baik. Untuk sesi berikutnya, sesi 4, seminar PPG atas nama Desna Siregar. Selamat ya Desna sudah mencapai tahap seminar. Untuk sesi pertama, silakan Desna untuk presentasi. Waktu tidak lebih dari 10 menit. Itu baru nanti sesi masukan, saran, dan pertanyaan dari Dewan Penguji. Oke, silakan Desna. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih kepada Pak Wawan, Pak Rizwan sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan seminar PPG saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Desna Siregar. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Penjaskes gelombang 2 2023. Izin saya memulai presentasi saya Bapak. Yang pertama adalah bisa
menjawab sesuai dengan apa yang ada dalam diri dia. Kemudian setelah peserta didik menjawab, kita hitung dari mana jawaban yang paling besar, itulah gaya belajar peserta didik tersebut. Kemudian setelah saya mengetahui gaya belajar peserta didik masing-masing, kemudian saya mengelompokkan kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Pada kelompok yang visual, saya memberikan poster atau gambar atau teks kepada peserta didik yang gaya belajar visual. Kemudian untuk yang gaya belajar auditori, saya memberikan video, atau yang gaya belajar kinestetik, saya memberikan video juga, dan kemudian nanti kita akan mempraktikkan bersama-sama di lapangan. Kemudian bentuk desain inovasi yang saya gunakan selanjutnya adalah saya memberikan permainan dari website WordWall. Itu ada permainan Hidden Word yang saya gunakan. Jadi pada saat di pembelajaran kita sudah membagi peserta didik tersebut berdasarkan gaya belajarnya. Kita melakukan pembelajaran, saya membimbing peserta didik tersebut untuk melakukan proses pembelajaran. Kemudian setelah itu saya memberikan video sebagai bahan untuk mereka perlihatkan atau tonton. Dalam video tersebut adalah contoh gerakan-gerakan yang salah dalam melakukan gerakan guling depan, ada kayak, ada kapal terbang. Jadi pada saat mereka sudah menonton video tersebut, kemudian saya membimbing mereka untuk berdiskusi apa yang mereka ketahui, apa kesalahan yang ada di dalam video itu, kemudian mereka mendiskusikannya. Setelah mereka berdiskusi, saya arahkan untuk mempresentasikan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka dapat dari video tersebut, apa kesalahannya, bagaimana cara memperbaikinya. Setelah itu baru saya alihkan ke permainan ini. Tujuan permainan ini adalah agar saya mengetahui apakah proses pembelajaran tersebut sudah berjalan, sudah memenuhi capaian pembelajaran yang ingin kita capai. Cara bermainnya adalah, jadi peserta didik masih tetap berada pada kelompoknya masing-masing. Kemudian mereka melihat ke proyektor depan yang saya arahkan ke papan tulis. Mereka melihat, mencari mana kata yang tepat. Ada guling belakang, ada guling depan, ada kelenturan, ada sikap guling, dan lain-lain. Jadi jika mereka menemukan guling depan, mereka langsung lari ke depan, ngambil spidol, kemudian mencoret kata yang mana mereka temukan. Setelah mereka coret, mereka kembali ke kelompok masing-masing, ke kelompoknya untuk berdiskusi apa yang mereka dapat dari kata itu, apa yang mereka ketahui. Di situ kita sudah menanamkan profil pelajar Pancasila, yaitu pertama kita gotong royong, mandiri dengan mereka mencoret itu. Kemudian setelah mereka berdiskusi, diarahkan untuk mempresentasikan di depan apa yang mereka ketahui tentang kata tersebut, begitu Pak. Kemudian sebagai bentuk implementasi saya dari misi saya ingin mengintegrasikan teknologi. Saya juga menciptakan, atau saya juga membuat permainan dari WordWall ini juga, dari LKPD, kemudian asesmen pengetahuan, kemudian dua itu saya membuat dari permainan yang bisa mereka scan, jadi mereka tidak bosan dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan kuesioner yang angket seperti ini. Jadi ada pembaharuan yang buat mereka tertarik untuk melakukannya. Kemudian rencana tindak lanjut saya adalah, yang pertama pastinya saya harus tetap berkolaborasi dengan guru pamong, dengan rekan sejawat, dengan rekan PPLPJ, PPLSMP 5 Kota Jambi. Kemudian saya membuat peserta didik merasa aman, nyaman, dan senang. Saya berkomitmen untuk hal tersebut. Kemudian yang ketiga, refleksi dan evaluasi diri. Saya selalu merefleksikan diri saya, mengevaluasi saya apa yang salah. Seperti pada saat saya melakukan pembelajaran yang saya lakukan ini, saya merefleksikan bahwa saya melakukan kesalahan. Yang pertama, saya tidak mengumpulkan kembali angket kuesioner dari peserta didik tersebut yang dapat saya tuangkan ke dalam modul ajar nanti, pemetaan peserta didiknya. Itu kesalahan saya, dan itu bentuk suatu refleksi dan evaluasi terhadap diri saya. Yang terakhir adalah saya harus tetap mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kita lanjut Bapak. Paradigma baru terhadap siswa guru setelah saya melaksanakan PPG dan sebelum saya melaksanakan PPG. Jadi sebelum saya melaksanakan PPG ini, saya memang bercita-cita menjadi guru, tapi saya ingin
saat ini sebelum nanti ada perubahan kurikulum di rezim yang baru gitu ya. Kita nggak tahu apakah berubah atau tidak, tapi yang jelas kita sebagai guru yang profesional keluar dari sini harus memegang untuk prinsip-prinsip tujuan pembelajaran yang merdeka ini. Profil pelajar Pancasila itu harus sudah tercermin dari diri Anda gitu ya. Sedikit masukan, bukan masukan sih, semua kayaknya Anda sudah menjelaskan urut ya. Berbeda dari yang tadi teman-temannya dan cukup bagus menjelaskan, mendeskripsikan dengan kita. Dan permainan yang tadi itu word itu, nah itu selain bergotong royong, kemudian apa tadi, nilai profil pembelajaran Pancasila yang bisa juga dicapai melalui pembelajaran itu adalah bernalar kritis ya. Itu saya sampaikan nanti dengan data. Jadi mungkin di lokal ini juga saya kemarin kita menyampaikan bahwa kami punya rencana ingin melakukan penelitian terkait dengan profil pelajar Pancasila. Saya dan Pak Reja dan Profesor Ilham sekarang sedang penelitiannya sedang berjalan, dan salah satunya cara kami mengukur nalar kritis siswa itu dengan yang tadi. Siswa itu harus bisa menemukan beberapa kata yang sudah kita selipkan di situ, ya. Dan persoalan yang muncul setelah kami dalami gitu ya, setelah kami baca-baca lagi terkait dengan profil pelajar Pancasila yang sudah ditetapkan oleh negara ini, bahwa negara belum mempersiapkan instrumen yang pas gitu ya, instrumen yang baku untuk mengukur 6 nilai profil pelajar Pancasila ini. Jadi sejauh ini apa yang dilakukan oleh guru, penilaian yang dilakukan oleh guru ataupun siapapun yang mengambil itu unsur sifatnya subjektif, hanya melihat gitu ya, mengamati, mengobservasi, melihat apakah ada perubahan. Tapi untuk ukuran secara instrumen yang bakunya yang dilaksanakan di seluruh Indonesia kayaknya belum ada. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa membuat satu sumbangsi kecil lah, mungkin kita bisa menelurkan atau memikirkan instrumen yang cocok untuk mengukur profil pelajar Pancasila yang gotong royong. Nah, itu seperti apa kira-kira? Atau yang bernalar kritis itu juga sudah kami cari. Kemudian yang mandiri itu sebenarnya apa? Bentuk profil siswa mandiri itu seperti apa? Apakah pakai baju sendiri kah? Atau yang lain itu belum ada bentuk ininya, bentuk realnya. Nah, itu yang saya rasa pemerintah bisa mengembangkan instrumen ini. Untuk apa yang Anda lakukan, ya saya rasa tinggal dikawal aja, karena Anda juga sudah paham apa yang akan Anda laksanakan. Itu aja. Terima kasih. Pak Reja. Terima kasih Pak Wawan. Selanjutnya Pak Risman. Terima kasih Pak. Ini pengalaman juga ini Bapak. Kemarin naik kelas. Ini anaknya tinggal nih gitu. Oh iya Pak, ini ada perubahan. Standar ini ada Pak. Jadi kalau saya perhatikan, ya prinsip berarti kan ada perubahan ya Pak. Iya. Nah, jadi kalau kurikulum merdeka ini perhatikan berarti ada perubahan. Itu Udah. udah tercapai elegan. Tapi secara subjektif kan, Iya. di observasi Pak. Iya. Ya, seperti kayak di olahraga nggak bisa pura-pura bisa masukkan bola itu nggak bisa memang. Tapi pura-pura jujur, nah itu cuma ada kantin kejujuran Pak, banyak hilang orang. Nah iya. Itu gimana? Cuma gejala-gejala itu yang bisa gitu. Kan, yang kali itu memang subjektif. Tapi kalau yang motorik, pura-pura bisa melompat, ada itu kan, pura-pura bisa masuk bola kering. Si pura-pura bisa servis, kan memang bisa itu pasti kan, pasti. Jadi kalau saya perhatikan tadi, apanya luar biasa kan. Nah, kita ada lagi sebenarnya kata orang nafsu buat tenaga kurang, itu susah sih orang.
Ada yang apalagi ya kalau di lingkungan sekolah tadi kalau saya tadi itu bekerjasama dengan lingkungan itu sulit sekali kepala sekolah ya. Saya kemarin di kata-katai oleh mana pagi oh gara-gara cuma nego parkir masyarakat tuh karena parkir tuh karena latur artinya mengganggu lalu lintas. Saya tegur woi langsung macam-macam lapor ke sekolah bapak langsung saya ke polisi. Nah, itulah contoh kan. Kadang siswa merokok di luar dibiarin masyarakat itu di Unggul Sakti itu pak itu satu lokal tuh dekat ada tuh Kampung Bantal yang seperti itu hampir satu lokal siswa di sana sampai sekarang belum ada tidak ada solusi yang mudah kita tapi harus optimis kan semampu kita ya kan semampu kita tidak boleh dipaksakan di sekolah itu kan kadang-kadang gurunya ada yang peduli ada yang tidak ada yang kepala sekolah kayak saya olahraga atau saya hobi ada yang tidak sama sekali kan lah sudah memang benar tuh pak lapangan itu dibikin juga lokal marah ya ionya enggak jangan bongkar karena kita memang istilahnya lapangan kita kan apa namanya itu memang lapangan itu kan mau dibangun juga tidak ada lagi tempat tapi sekarang kan orang berusaha benar kalau lokal kan kayak seperti itu kalau bos sekarang udah mulai pakai lah mudah-mudahan apa yang disebut ini bisa diterapkan, bisa diimplementasikan dan juga bisa mendapatkan profil Pancasila karena sekarang itu kan itu yang digembar-gemborkan kan karakter kan memberikan gambar karakter yang positif ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizwan ya Desna ya data semua tadi ya. Desna sudah Desna ya Desna sudah punya pengetahuan seperti ini segala macam tapi ya berarti nanti kan berdampak nanti ke peserta didik segala macam itu kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana kita di lapangan dinamikanya berbeda harus pada menyesuaikan diri juga ya ada bisa dan teman-teman kita punya pengetahuan harus terapkan ini harus benar-benar jadi baca situasi ikuti dinamika baru pelan-pelan kita bisa berdampak orang di lingkungan kita di suatu ya dari segi perencanaannya bagus dari idenya bagus gitu ya dari pengetahuannya juga bagus tinggal nanti di lapangan bisa menyesuaikan dengan lingkungan jangan memaksakan itu bahasanya jangan memaksakan itu karena dinamikanya berbeda baik apalagi dengan lingkungan sekitar itu berbeda tidak bisa kita ego gitu tinggal menurunkan ego pelan-pelan nanti kita ubah. Oke terima kasih Desna selamat sudah seminar PPG hari ini demikian seminar PPG atas nama Desna Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terakhir ya. Satu lagi Pak. Kan bisa kan? Satu masuk kan? Pas kan? Jangan macam-macam. Ya. Oke, ya. Oke terakhir next. Masuk. Ada pawangnya ya? Enggak. Ya. Bapak Eli. Oh ada Pak Eli. Ini adanya Pak Eli. Ya. Iya. Dulu ya. Ya. Nah, hubungan sama Pak Eli apa ini? Harus jelas-jelas dulu. Kalau enggak mau. Nah, apa ini ya? Kaitannya sama Pak Eli? Satu ini Pak, satu dekat ada Papo. Mana Pak Elinya mana? Ada Pak Eli enggak? Ada. Mau panggilin Pak Eli, panggil Pak Wawan. Ini udah jelas ini. Kak. Langsung di